Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Sri Bahar dengan NIM 1123031. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang chapter 1 Introduction to Hadoop. Nah, chapter ini memperkenalkan pembaca di dunia Hadoop dan komponen-komponen yang ada di Hadoop. Namanya adalah HDFS atau Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Nah, di sini kita akan belajar untuk perkenalan tentang penggantian dan fitur baru di Hadoop 3 yang sudah rilis. Kita akan berbicara juga tentang fitur baru HDFS dan nantinya tentang resource negotiation YARN. Nah, lebih jauh lagi kita juga akan menginstal Hadoop cluster secara lokal dan mendemonstrasikan fitur-fitur barunya, yaitu seperti erasure coding dan timeline service. Nah, topik-topik yang akan dibahas itu di chapter ini tuh meliputi pertama HDFS, yang mana dia itu high availability, intradata node balancer, isi dan port mapping. Kedua tuh MapReduce, materinya tentang task level optimization, lalu YARN, opportunistic container, timeline service V2, dan Docker containerization. Selanjutnya yang lainnya itu ada instalasi Hadoop 3.1. Nah, lanjut ke materi HDFS atau Hadoop Distributed File System. Nah, HDFS adalah software yang mengimplementasikan Java, dan ini adalah salah satu dari top native file system. Nah, konsep dari HDFS ini adalah membagi file dalam beberapa blok. Biasanya itu 128 MB. Alih-alih menghasilkan file yang besar atau dalam satu file. Nah, ini membuat kita membiarkan banyak fitur seperti distribusi, replikasi, file recovery, dan banyak fitur penting lainnya. Nah, untuk ukuran-ukuran bloknya itu biasanya seperti 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan ataupun 512 MB. Sesuai dengan tujuannya yang sesuai. Nah, untuk file 1 GB dengan 100 file blok 128 MB, maka hasilnya itu akan menjadi 8 blok. Mungkin saya translate saja untuk lebih mudahnya. Jika kita mempertimbangkan faktor replikasi ini menjadi 24 blok. Nah, HDFS menyediakan sistem penyimpanan terdistribusi dengan ketahanan terhadap kegagalan dan pemulihan kegagalan. HDFS memiliki dua komponen utama, yaitu namenode dan datanode. Nah, namenode ini menyimpan semua metadata dari seluruh konten sistem berkas, nama berkas, izin berkas, dan lokasi stop log dari setiap berkas, sehingga menjadi mesin paling penting dalam HDFS. Datanode terhubung dalam namenode dan menyimpan blok-blok dalam HDFS.
Data node bergantung pada nemnode untuk semua informasi metadata mengenai konten dalam sistem berkas. Nah, jika nemnode tidak memiliki informasi, data node tidak akan dapat melayani informasi kepada klien manapun yang ingin membaca ataupun menulis ke HDFS. Nah, mungkin saja proses nemnode dan data node dijalankan pada satu mesin. Namun, umumnya klaster HDFS terdiri dari server khusus yang menjalankan proses nemnode dan ribuan mesin yang menjalankan proses data node. Nah, untuk dapat mengakses informasi konten yang disimpan nemnode, nemnode menyimpan seluruh struktur metadata di memori. Hal ini memastikan tidak ada kehilangan data akibat kegagalan mesin dengan memantau faktor replikasi blok. Karena nemnode merupakan titik kegagalan tunggal. Untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat kegagalan nemnode sekunder dapat digunakan untuk membuat snapshot struktur memori nemnode utama. Nah, ini mungkin contoh struktur nemnode dan data node-nya. Selanjutnya kita membahas high availability. Nah, the loss of nemnodes itu bisa crash atau rusak di cluster di kedua hadap 1 titik sekian dan begitupun juga 2 titik sekian. Nah, di hadap 1 titik sekian itu tidak ada cara yang mudah untuk memulihkannya. Sedangkan di hadap 2 itu memperkenalkan high availability untuk membantu memulihkan nemnode yang gagal. Ini ada contoh diagramnya. Selanjutnya mungkin kita pindah ke intra data node balancer. Nah, HDFS itu memiliki mekanisme untuk menyeimbangkan blok data di antara node data, tetapi tidak ada penyeimbang semacam itu di dalam node data yang sama dan yang memiliki beberapa hard disk. Oleh karena itu, node data node dengan 12 spindle data node dapat memiliki fisik yang tidak seimbang. Namun, mengapa hal ini penting bagi kinerja? Nah, dengan disk yang tidak seimbang, blok tingkat data node mungkin sama dengan data node lain, tetapi pembacaan atau penulisan akan tidak seimbang karena disk yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hadap 3 titik sekian memperkenalkan intranode balancer untuk menyeimbangkan disk fisik atau memori fisik di dalam setiap node data guna mengurangi ketidakseimbangan data. Hal ini meningkatkan operasi baca tulis yang dilakukan oleh proses apapun yang berjalan di cluster seperti mapper atau reducer. Selanjutnya untuk erasure coding. Nah, HDFS telah membagi menjadi komponen dasar sejak awal pengembangan hadap pada hadap 1 titik sekian serta hadap 2 titik sekian. Nah, instalasi HDFS itu tipikal menggunakan faktor replikasi 3. Nah, dibandingkan dengan faktor replikasi default sebesar 3, isi kemungkinan merupakan isi atau erasure coding kemungkinan merupakan faktor terbesar dalam HDFS dalam beberapa tahun terakhir dan secara fundamental menggandakan kapasitas untuk banyak dataset dengan menurunkan faktor replikasi dari 3 menjadi sekitar 1,4. Nah, mari kita pahami apa itu erasure coding. Nah, erasure coding adalah metode perlindungan data di mana data dibagi menjadi fragmen, diperluas, dienkripsi dengan potongan data berlebih dan disimpan di sejumlah lokasi atau penyimpanan yang berbeda. Nah, jika suatu saat proses ini data hilang akibat kerusakan, maka data tersebut dapat direkonstruksi menggunakan informasi yang disimpan di lokasi lain. Meskipun erasure coding lebih intensif CPU, hal ini secara signifikan mengurangi ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk penyimpanan data yang besar secara andal. Nah, HDFS menggunakan replikasi untuk menyediakan penyimpanan andal dan ini mahal. Biasanya memerlukan 3 salinan data untuk disimpan, sehingga menyebabkan overhead ruang penyimpanan sebesar 200%.
Selanjutnya, MapReduce Framework. Nah, cara mudah untuk memahami konsep ini adalah dengan membayangkan Anda dan teman-teman Anda ingin mengelompokkan tumpukan buah ke dalam kotak. Untuk itu, kita harus ingin mengunoskan setiap orang untuk mengambil satu keranjang buah mentah yang masih bercampur isinya dan memisahkan buah-buahan tersebut ke dalam berbagai kotak. Nah, setiap orang kemudian akan melakukan tugas yang sama, yaitu memisahkan buah-buahan ke dalam berbagai jenis dengan keranjang buah tersebut. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan banyak kotak buah dari semua teman kita. Kemudian kita dapat menuliskan sebuah kelompok untuk mengumpulkan semua buah sejenis ke dalam satu kotak, menimbang kotak tersebut dan menutup kotak dengan untuk pengiriman. Nah, ini adalah contoh klasik yang menunjukkan kerangka kerja MapReduce beraksi, yang mana adalah contoh perhitungan kata. Nah, mungkin berikut adalah tahap pemeriksaan data input. Pertama, membagi data input ke dalam beberapa not pekerja dan akhirnya menghasilkan output, yaitu hitung kata. Ini strukturnya. Selanjutnya, mungkin kita bahas yarn. Ketika sebuah aplikasi ingin dijalankan, klien meluncurkan application master yang kemudian bernegosiasi dengan resource manager untuk mendapatkan sumber daya di cluster dalam bentuk kontainer. Nah, sebuah kontainer itu memiliki CPU atau core dan memori yang dialokasikan pada satu node untuk digunakan menjalankan tugas dan proses. Kontainer diawasi oleh node manager dan dijalankan oleh resource manager. Nah, contoh kontainernya itu seperti satu core dengan 4 GB RAM, 2 core dengan 6 GB RAM, atau 4 core dengan 20 GB RAM. Nah, ini beberapa kontainer itu dialokasikan sebagai mapper dan yang lainnya sebagai reducer. Nah, di sini tuh dikoordinasikan oleh application master ataupun resource manager. Nah, framework ini dipanggil YARN. Nah, untuk menggunakan YARN, beberapa aplikasi berbeda dapat meminta dan menjalankan tugas pada kontainer, membagi sumber daya cluster dengan cukup baik. Namun seiring pertumbuhan dengan ukuran cluster dan perubahan variasi aplikasi serta persyaratan, efisiensi penggunaan sumber daya tidak sebaik sebelumnya seiring berjalannya waktu. Bahas arsitekturnya. Nah, YARN Timeline Service V2 itu menggunakan sekelompok pengumpul ataupun penulis untuk menulis data ke penyimpanan belakang layar. Nah, pengumpul-pengumpul atau kolektor ini didistribusikan dan ditempatkan bersama dengan master aplikasi yang mereka layani. Semua data yang terkait dengan aplikasi tersebut dikirim ke pengumpul timeline tingkat aplikasi, kecuali pengumpul timeline manajer sumber daya. Nah, untuk suatu aplikasi, master aplikasi dapat menulis data ke aplikasi pengumpul timeline yang berada di lokasi yang sama, yang merupakan layanan tambahan NM dalam rilis ini. Selain itu, manajer node dari node lain yang menjalankan kontainer aplikasi juga menulis data ke pengumpul timeline di node yang menjalankan master aplikasi. Manajer sumber daya juga memelihara pengumpul garis waktu sendiri. Ia hanya mengeluarkan peristiwa siklops hidup YARN generik untuk menjaga volume penulisan tetap wajar. Pembaca garis waktu adalah daemon terpisah dari pengumpul garis waktu dan mereka didedikasikan untuk melayani query melalui REST API. Nah, ini contohnya.
Mungkin kita akan beralih ke menginstal Hadoop-nya. Kita berpindah ke tutorial install Hadoop. Di sini karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, mungkin saya akan tunjukkan saja bagaimana step by stepnya. Nah, yang pertama itu lingkungan yang direkomendasikan adalah seperti VirtualBox 6 titik sekian ataupun 7 titik sekian.
Lalu selanjutnya Ubuntu versi 20.04 ataupun 22.0.04. Desktop ataupun server itu bebas. Lalu RAM minimal yang direkomendasi, RAM minimalnya itu 4 GB dan yang direkomendasikan adalah 8 GB serta storage sebesar minimal 20 GB. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah update sistem dan install Java. Nah, Hadoop 3 titik sekian itu bekerja terbaik dengan Java 8 ataupun Java 11. Nah, yang direkomendasikan itu Java 8 untuk kompatibilitas yang maksimal. Nah, yang pertama itu ada perintah sudo apt update, selanjutnya yaitu sudo apt upgrade min y, lalu sudo apt install openjdk 8 jdk min y. Selanjutnya kita itu cek Java versinya apakah sudah terinstall. Jika versinya muncul, berarti itu sudah berhasil terinstall. Selanjutnya set Java Home dengan kode seperti ini. Selanjutnya membuat user Hadoop ini opsional, tetapi dianjurkan agar kita memiliki user dengan fitur Hadoop dan tidak mengganggu user utama kita. Selanjutnya kita install SSH dan enable passwordless SSH. Nah, Hadoop memerlukan SSH untuk menjalankan task lokal. Nah, pertama selanjutnya kita install SSH dengan kode sudo apt install open SSH min server spasi min y. Selanjutnya ada kode untuk generate SSH key-nya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita tes login dengan SSH localhost. Jika kita berhasil login tanpa meminta password kembali, maka itu adalah sukses. Jika belum, maka mungkin harus kita ulangi jika itu error. Nah, selanjutnya di akhirnya kita mencapai ke langkah untuk menginstal Hadoop 3 titik sekian. Nah, selanjutnya kita download versi stabil yaitu Hadoop 3.3.3.6. Selanjutnya kita atur environment Hadoop-nya. Kita tambahkan ini ke file bash hrc. Selanjutnya kita edit file konfigurasi dengan masuk ke folder konfigurasi yaitu folder usr local hadoop etc hadoop. Nah, yang dikonfigurasi itu yang pertama adalah file core site xml. Isinya itu seperti ini. Selanjutnya hdfs site xml. Nah, untuk itu kita buat dulu folder untuk metadatanya. Namanya namenode dan datanode. Konfigurasinya itu seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi mapred set xml. Kita copy dulu templatenya seperti ini, lalu kita isi filenya dengan kode konfigurasi seperti ini. Selanjutnya yaitu konfigurasi yarn set xml dengan konfigurasi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu format hdfs-nya dengan hdfs namenode min format. Nah, jika muncul storage directory dan seterusnya has been successfully format, maka itu artinya berhasil. Jika belum, maka itu gagal. Nah, selanjutnya kita menjalankan Hadoop dengan start hdfs sh dan start yarn sh. Nah, untuk mengecek Hadoop-nya itu berjalan dengan baik atau tidak, kita gunakan kode JPS. Nah, yang seharusnya muncul itu ada 5, yaitu namenode, datanode, secondary namenode, resource manager, dan node manager. Jika semua ini ada, maka Hadoop berjalan sukses. Selanjutnya bisa kita verifikasi juga lewat UI-nya, namenode dan resource manager di ports ini di dalam virtual machine kita. Untuk tes Hadoop, mohon maaf karena virtual machine saya tidak bisa bekerja untuk tes data. Jadi mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.